Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadan. Saya mahasiswa Politeknik Manufaktur Astra, program studi P4. Saat ini saya semester 4. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian tengah semester genap pada mata rancangan nomor 1. Langsung saja kita ke soal dan jawabannya. Oke, baiklah, di sini sudah terlihat untuk soal dan jawaban dari saya pada ujian tengah semester genap mata kuliah perancangan not 1. Di sini untuk soal yang pertama, bagaimana pendapat Anda terkait penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini? Menurut pendapat saya, mengenai penggunaan produk plastik yang semakin meningkat itu disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor industri yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan pola kehidupan masyarakat yang konsumsi yang menyebabkan tingkat penggunaan produk plastik semakin meningkat tiap tahunnya. Di sisi lain, dengan penggunaan produk plastik yang banyak dan minimnya kapasitas pengelolaan limbah plastik menyebabkan banyak lingkungan yang tercemar dan menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di berbagai tempat di Indonesia. Nah, untuk faktor kesehatan itu apa saja sih? Pada kondisi saat ini, dapat kita lihat bahwa di segi atau dari sektor kesehatan itu penggunaan seperti masker, hand sanitizer, penggunaan kemasan atau produk plastik. Nah, itu yang dan juga itu sekali pakai, dan itulah yang menyebabkan tingkat penggunaan produk plastik yang semakin meningkat. Dan dari segi faktor industri itu seperti kemasan minuman dan juga makanan yang sekali pakai juga semakin tingginya penggunaan produk plastik pada saat ini. Nah, menurut saya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik diperlukannya edukasi sejak dini di mana hal ini dapat membuang sampah sembarangan. Selain itu, perlunya teknologi baru untuk mengelola limbah plastik yang semakin banyak, sehingga kedepannya dapat mengurangi polusi dan limbah plastik di Indonesia khususnya seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang kedua, produk yang Anda miliki terkait estimasi proses cetak injeksi. Nah, untuk waktu cycle sekali injek sesuai dengan perhitungan yang telah saya lakukan, itu ialah 10 detik. Dengan jenis material plastik polipropilen atau PP dengan tebal produk yang dibuat adalah 1,5 mm. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada grafik atau diagram injection molding prosesnya, di mana untuk uh, ada pun pembagian waktu proses piring ini ialah yang pertama itu ada filling atau waktu pengisian pada produk itu adalah 1 detik, di mana filling ini proses lanjutan dari plastification. Setelah biji plastik dilelehkan menjadi resin itu langsung dilakukan penginjekan atau uh, pengisian pada rongga cetakan seperti itu. Dan selanjutnya itu lanjut masuk ke proses packaging atau proses pengepakan material. Di sini memerlukan waktu 2 detik, di mana memerlukan proses pada saat telah diisi itu dilakukan packaging untuk sehingga material yang diinjek itu tuh memasuki seluruh rongga cetakan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada cooling atau pendinginan. Di sini membutuhkan waktu 3 detik, di mana dengan jenis material pastinya itu PP. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu untuk dilakukannya proses pendinginan atau uh, uh, holding time seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada plastification atau pelelehan plastik. Nah, sebenarnya ini berkaitan atau prosesnya sebelum filling, di mana biji besi itu dilelehkan dan menjadi resin. Nah, dalam proses pelelehan itu memerlukan waktu sekitar 2 detik, dan selanjutnya itu masuk ke mold opening atau pembukaan mold, kita membutuhkan waktu 1 detik. Nah, setelah mold terbuka, nah itu dilakukan part injection atau injeksi produk atau pelepasan produk, itu memerlukan waktu 1 detik. Karena saya di sini menggunakan round pin ejector, dan selanjutnya itu ada mold closing atau penutupan mold membutuhkan waktu 2 detik. Kenapa
opening dan closingnya beda, karena pada saat closing itu setelah dia membuka itu bakalan dilakukan pengaturan ulang untuk dilakukan pencetakan produk selanjutnya seperti itu. Jadi untuk total estimasi proses cetak injeksi pada produk piring ini memerlukan waktu 10 detik dalam proses sekali injek produknya. Lanjut. Yang ketiga, di sini jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan produk plastik berikut. Nah, di sini disesuaikan lagi dengan proses pengembangan produk plastiknya. Nah, di sini di mana produk plastik yang saya miliki adalah produk plastik piring dengan jenis material plastik PP atau polipropilin, dan berikut merupakan gambaran dari proses desain produk plastik piringnya. Nah, dapat kita lihat dari bagian ini terdapat 3 bagian kalau kita lihat dari segi moldnya ya. Nah, itu ada mold quieting, ada mold design, dan juga mold making. Di mana mold quieting itu adalah mengidentifikasi atau melihat latar belakang dari produk itu sendiri dan melihat dari segi pasarnya. Dan kalau mold design itu kita menyiapkan komponen, sketsa, prototipe, dan juga desain dari produknya. Dan selanjutnya itu ada mold making, itu kita langsung ke proses intinya, itu proses pembuatan produknya dan juga bakalan dicetak seberapa banyak dan bakalan disebarluaskan ke masyarakat seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, yang pertama itu ada mengidentifikasi produk, di mana yang pertama itu ada market analysis atau analisa kebutuhan. Untuk analisa kebutuhan ini dipertimbangkan dari kebutuhan pasar, benchmarking dengan kompetitor, dan spesifikasi produk dan juga potensi keuntungan. Nah, untuk market analysis ini sebenarnya kita lihat lagi dari saingan atau segi pasar. Untuk rata-rata produk saya itu 2.000 sampai 3.000. Nah, selanjutnya itu ada tim assemble atau pembentukan tim, dan dalam tahapan ini sudah dilakukan pembentukan konsep desain dan pengembangan bisnis seperti perkiraan ukuran, properties produk dan material, serta estimasi. Semua ini didapat dari perhitungan biaya mold. Nah, untuk lebih rincinya sebenarnya ini bakalan saya jelaskan lagi di soal nomor 5 nantinya. Dan untuk sekarang itu kalau dalam segi untuk pengembangannya di tim assemble ini perlu dilakukannya perkiraan ukuran dan juga material yang bakalan digunakan. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke konsep development atau pengembangan konsep. Nah, di sini lebih didetailkan kembali untuk sketsa dari produk piring. Nah, di mana di sini saya mendesainnya di aplikasi Inventor. Dan setelah itu saya dapat melihat propertiesnya itu seperti apa. Dan selanjutnya masuk ke sales forecasting atau perkiraan harga. Nah, di sini telah dilakukan survei mengenai harga produk yang akan ditawarkan nantinya. Nah, sebenarnya ini sedikit berkaitan dengan yang di atas, yaitu market analysis. Nah, tapi di sini lebih didekatkan lagi mengenai harga produk itu sendiri. Dan dapat kita lihat tadi yang telah saya sebutkan bahwa harga di pasaran itu sekitar 2.000 sampai 3.000 untuk produk piring itu sendiri. Nah, selanjutnya itu masuk ke budgeting atau anggaran. Bagian ini menghitung anggaran pembiayaan yang akan dikeluarkan dengan mempertimbangkan biaya material, proses, mesin, dan operator. Nah, bagian ini juga bakalan dijelaskan lebih detail lagi untuk soal nomor 5. Karena dalam budgeting ini bakalan banyak perhitungan yang dipertimbangkan atau parameter-parameter yang diambil. Dan yang keenam itu adalah approval. Jadi dalam tahapan approval ini bakalan dipertimbangkan kembali mengenai konsep produk piring yang bakalan dibuat. Apabila disetujui, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu desain produk. Nah, yang pertama itu yaitu menentukan detail desain, performance analysis, rapid prototyping, dan preliminary testing, di mana dalam tahapan ini yang dipertimbangkan itu meliputi design for assembly, fits dan tolerance, design for manufacturing, dan geometri material. Nah, design for assembly itu apa? Desain untuk perakitan, di mana tahapan ini untuk mengidentifikasi komponen bentuk dari produk piring itu sendiri. Dan yang kedua itu ada design for manufacturing, di mana tahapan ini mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang pada proses pemesanan pembuatan produk. Nah, di mana design for assembly ini berkaitan dengan fits dan tolerance. Nah, di mana fits dan tolerance dalam produk saya ini cukup sederhana dan juga cukup simpel. Dan untuk design for manufacturing itu berkaitan dengan geometri dan material. Untuk geometri dan material sebenarnya nanti bakal dijelaskan lagi. Untuk materialnya sendiri itu menggunakan PP, dan untuk geometrinya nanti itu diameter
16 dikali dengan tinggi produknya itu 1,5 mm seperti itu. Nah, setelah itu sudah ditentukan, itu masuk ke approval persetujuan untuk produk ini, di mana dalam tahapan ini dipertimbangkan kembali mengenai konsep produk dan pembiayaan. Setelah itu masuk ke tahap ketiga, di mana pengembangan bisnis dan produksinya nanti. Nah, yang pertama itu ada bisnis development atau pengembangan bisnis. Nah, di tahap ini produk dan pembiayaan yang telah disetujui dilanjutkan dengan pengembangan bisnis untuk mencari supplier dan order untuk mendukung pembuatan produk. Jadi dapat dikatakan bahwa ini kita kayak nyari order terlebih dahulu untuk mendukung jalannya uh, produksi nantinya. Nah, dan selanjutnya itu ada tooling fabrication atau fabrikasi peralatan. Dalam tahap ini menjadi inti, yaitu proses desain dan proses pembuatan produk. Nah, jadi setelah dilakukan overhaul itu langsung, nah, langkah selanjutnya itu action, yaitu langsung merealisasi itu melakukan proses desain pada piring tersebut dan juga proses pembuatan produknya. Nah, yang ketiga itu ada production planning atau perencanaan produksi. Dalam tahap ini juga dibutuhkan perencanaan yang tepat untuk mengatur tata letak perakitan dan tenaga kerja nantinya. Dengan demikian, pada produksi itu berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya itu ada alpha test atau pembuatan contoh produk. Yang pertama, di dalam tahapan ini dibutuhkan contoh produk yang akan diuji, di mana tingkat kinerja dan kepuasan pengguna. Jadi, bahkan di alpha test ini merupakan pembuatan produksi atau pembuatan produk percontohan yang pertama. Nah, selanjutnya itu masuk ke quality dan training plans, di mana kualitas dan rencana perakitan pelatihan nanti dalam tahapan ini dilakukan pembuatan dan pemeriksaan SOP. Jadi untuk segala sesuatunya itu harus dibuat standar operasional pengerjaannya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya itu apabila telah dilakukan dan dibuat dan disusun, itu dilakukan approval kembali atau persetujuan, di mana dalam tahapan ini dilalui rencana produksi dan kepuasan pengguna. Nah, di apabila disetujui, kita langsung masuk ke langkah keempat, yaitu peningkatan skala dan peluncuran produk. Di mana yang pertama itu adalah pilot production atau produksi percontohan. Yang kedua, nah, di mana dalam tahapan ini dilakukan produksi piring sebagai percontohan untuk sampling dan uji coba. Nah, selanjutnya itu setelah dilakukan sampling dan uji coba yang kedua, itu bakal masuk ke beta, install, dan test, di mana produk beta dan uji coba ini merupakan final atau percontohan yang terakhir, di mana ini rananya itu bakalan diproduksi untuk departemen pemasaran, dan di mana ini bakal memastikan produk itu dapat diterima atau layak digunakan untuk masyarakat luas. Dan selanjutnya itu approval yang terakhir atau persetujuan terakhir dulu. Dalam tahapan ini dilakukan tinjau ulang mengenai produk yang dapat diterima dan hasil uji coba produk percontohannya, seperti itu. Dan yang terakhir itu production release atau rilis produksi. Nah, di mana dalam tahapan ini produk dirilis untuk masyarakat umum kan, dengan melewati serangkaian tahapan untuk pengembangan produk dan bisnisnya itu, sehingga di production release di sini kita dapat mencetak sesuai dengan keinginan nantinya itu untuk disebarluaskan ke masyarakat. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar-dasar desain produk. Nah, di mana dalam pembuatan desain produk ini dipertimbangkan berdasarkan dasar-dasar desain produk, di mana itu meliputi uniform wall thickness, strip design, boss design, corner design, surface finish, dan tekstur, draft angle, dan juga undercut. Namun dalam pertimbangan tersebut, dasar-dasar yang saya masukkan itu meliputi under uniform wall thickness karena surface finishing dan tekstur, dan juga draft angle karena bentuk dan dari produknya itu simple dan sederhana. Oke, baiklah, itu tadi jawaban untuk nomor 3. Oke, baiklah, itu tadi untuk jawaban yang nomor 4. Langsung saja kita ke soal yang nomor 5, yaitu jelaskan secara lengkap mengenai biaya mold yang telah Anda buat. Nah, di sini saya bakal menjelaskan untuk biaya mold untuk produk piring. Nah, di sini saya menjelaskannya menggunakan format Excel. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa gambar produknya merupakan piring dengan berwarna biru. Nah, untuk data produknya sebagai berikut. Untuk spesifikasi materialnya,
menggunakan PP atau yang dengan berwarna biru. Untuk faktor penyesuaiannya itu 0,5% dan dimensi produknya itu diameter 16 kali 1,5 mm. Untuk ketebalan standarnya itu 1 mm. Terus untuk tekanan resinnya itu 210 kg per cm persegi. Untuk berat produknya itu 0,011 kg. Untuk massa jenisnya itu 929 kg per meter persegi. Nah, untuk data BOP-nya itu didapat dari data perhitungan nanti di awal, nanti di akhir. Nah, di sini udah saya lihatkan sebelumnya, dan kita langsung ini kita lewatkan dulu terlebih dahulu dan kita masuk ke parameter produk. Nah, untuk produk itu materialnya menggunakan production quantity-nya itu sebanyak 500.000 pieces. Terus untuk lebar produk itu 16 mm. Terus untuk uh, lebar produknya itu 16 mm juga. Terus untuk tinggi produknya itu 1,5 mm. Terus untuk luas surface area dari produknya itu 6,463 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Terus untuk volume partnya itu ada 4,678 dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi, meter kubik. Untuk tinggi atau tebal dari produknya itu nanti itu ada sekitar 1 milimeter. Nah, di sini juga saya cantumkan konversi $1 ke rupiah itu sebesar 14.391. Nah, di sini bakal membantu untuk pengkonversian dari dolar ke rupiah, karena pada beberapa rumus itu masih menggunakan standar US dollar atau menggunakan standar Amerika. Nah, di sini langsung masuk ke bagian perhitungan. Yang pertama itu ada estimasi biaya cavity. Nah, estimasi biaya cavity ini didapat dari 3 parameter, itu cost cavity dikali dengan N cavities dikali dengan faktor cavities diskon. Nah, di sini sudah terlihat bahwa cost cavities-nya nanti itu Rp8.649.679. Dengan keterangannya itu untuk jumlah cavities 1 dikarenakan menggunakan direct screw yang disesuaikan dengan produk. Begitu pula dengan faktor diskon 1 dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah cavitiesnya. Nah, langsung saja kita ke estimasi biaya kontur. Nah, untuk di cost cavities itu kan ada penjelasan mengenai cost cavity. Nah, di sini cost cavity itu dibagi menjadi 3 parameter. Yang pertama itu ada cost cavity material, terus yang kedua ada cost cavity machining, dan yang ketiga ada cost cavity finishing. Nah, di sini udah saya perlihatkan juga untuk perhitungan cost cavity-nya itu sama dengan cost cavities, yaitu Rp8.649.679. Nah, langsung saja kita masuk ke cost cavities material, itu parameter yang pertama. Itu ada 3 parameter juga, itu ada volume cavities material, terus row cavities machining, dan juga coefficient cavity material. Nah, di sini di volume cavity material juga dijelaskan, yaitu didapat dari lebar cavity dikali dengan panjang cavity juga dikali dengan tinggi cavity. Nah, untuk rumusnya dapat terlihat bahwa lebar cavity itu sama dengan lebar produk ditambah dengan koefisien 0,1 dikali dengan panjang produk dan juga dikali dengan tinggi produk, sehingga didapatkan 0,16 meter. Begitu pula dengan lebar dari cavity-nya, karena bentuk produknya itu diameternya 16, jadi panjang sama lebarnya itu sama, sehingga lebar dan panjang dari cavity-nya juga mengikuti dari lebar dan panjang produk, sehingga 0,16 meter. Nah, perhitungan tinggi cavity-nya itu, jadi tinggi cavity-nya itu didapat dari konstanta 0,057 dikali dengan 2 kali tinggi produk, sehingga didapat untuk tinggi cavity-nya nanti 0,02 meter. Seperti itu. Nah, setelah perhitungan didapat, kita masukkan lagi ke rumus volume cavity material. Nah, sehingga volume cavity material yang didapat yaitu 0,0004 meter per meter kubik, seperti itu. Selanjutnya itu estimasi biaya cavity material. Nah, di sini kan setelah didapat volume cavity, kita masukkan lagi ke rumus cost cavity material. Nah, untuk row cavity machining dan juga coefficient cavity material itu didapat dari referensi buku David O. Kasmer di bagian appendix. Karena saya di sini menggunakan material mode itu SS420, sehingga untuk massa jenis materialnya itu 7.800 kg per meter kubik, dan harga per kilogram materialnya itu $29,7 yang dikonversikan menjadi Rp427.413, seperti itu.
Nah, untuk cost cavity materialnya menjadi 146.379 rupiah. Nah, setelah di parameter 1, kita masuk ke parameter yang kedua, yaitu cost cavity machining, yaitu uh, uh, waktu cavity machining dikali dengan laju machining rate. Nah, dari waktu cavity machining ini juga ada perhitungannya. Untuk perhitungannya itu waktu cavity volume ditambah dengan waktu cavity area dibagi dengan faktor machining efisiensi, terus dikali dengan faktor cavity complexity, terus dikali dengan faktor machining. Nah, untuk waktu cavity volume itu didapat dari volume cavity volume cavity material dibagi dengan laju material volume. Nah, untuk volume cavity material itu didapat dari perhitungan sebelumnya, sedangkan untuk laju material volume itu didapat dari appendix di buku David O. Kasmer, dan disesuaikan dengan material kita tadi, yaitu SS420. Sehingga untuk laju material volume itu yaitu 0,0013 meter kubik per jam. Sehingga untuk waktu cavity volume itu sekitar 0,03 jam. Nah, untuk estimasi proses pemesinan pada permukaan cavity itu didapat dari luas permukaan surface dibagi dengan laju material area. Nah, untuk luas permukaan surface itu didapat dari produk, luas keseluruhan produk, yaitu 0,6 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Untuk laju material area didapat dari referensi buku David O. Kasmer. Itu sebesar 0,032 meter persegi per hour. Sehingga untuk waktu cavity areanya didapat 0,002 jam atau hour. Nah, selanjutnya itu ke faktor kompleksitas kontur cavity. Nah, di sini didapat dari luas part surface dikali tinggi dari tebal produk per volume part. Nah, sehingga didapat 0,001 seperti itu. Sedangkan untuk faktor pemesinan itu saya menggunakan IDM dengan faktor pemesinan yang 4 dikarenakan saya ingin berfokus pada kualitas surface-nya seperti itu. Untuk faktor efisiensi pemesinan itu mengikuti dengan faktor pemesinannya, karena faktor pemesinannya 4, jadi 100% efisiensi itu dibagi dengan 4 menjadi faktor efisiensi pemesinannya itu adalah 25%. Nah, di sini untuk perhitungan proses pemeriksaan cavity-nya. Nah, di sini didapat total waktu cavity machiningnya nanti 24,59 jam. Nah, di sini dijelaskan juga tingkat kinerja mesin atau laju machining rate nanti didapat dari tren manufacturing cost negara Hong Kong tahun 2004, karena negara Hong Kong itu hampir sama dengan negara Indonesia, yaitu 24 US dollar kalau dikonversikan menjadi 345.384 rupiah. Nah, jadi untuk parameter yang kedua itu cost cavity machining ini bakalan menghasilkan 8.493.959 rupiah. Nah, setelah di parameter kedua, kita masuk ke parameter yang ketiga. Nah, yaitu perhitungan cost cavity finishing, di mana waktu cavity finishing itu dikali dengan laju finishing rate. Nah, untuk waktu cavity finish itu didapat dari sigma luas dari part surface dibagi dengan sigma dari laju cavity finishingnya. Nah, untuk estimasi proses finishing itu di sini saya mengambil keseluruhan produk, karena di sini kan produknya itu piring. Jadi untuk yang saya fokus itu kualitas permukaan produk dan juga dari fungsionalnya, karena ini bakalan bersentuhan langsung pada pengguna, dan juga karena ini produknya bersifat produk konsumsi, yaitu produk makanan. Nah, di sini juga untuk tingkat kemampuan proses finishing, saya menggunakan SPI A1, yaitu diamond polish dengan finishing rate-nya 0,005 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena saya berfokus kepada surface untuk menghasilkan surface yang baik dan eye catching gitu, dapat menarik daya pengguna dan juga faktor safety-nya juga, faktor keamanan. Nah, untuk proses finishing-nya itu didapat nanti waktu cavity finishing-nya itu yaitu 0,013 jam seperti itu. Dan untuk tingkat finishing rate cavity itu disesuaikan dengan buku yang ada di referensi David O. Kasmer, yaitu 50 dolar per jam dan dikonversikan ke Indonesia menjadi 719.550 rupiah. Nah, jadi untuk perhitungan biaya proses finishing nanti itu
menjadi Rp9.301. Nah, itu jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk parameter ketiga itu memerlukan biaya Rp9.301. Nah, lanjut ke bagian yang kedua itu perhitungan estimasi biaya mold base. Nah, di sini dapat kita lihat untuk rumusnya itu udah saya konversi dari US dollar 830 US dollar menjadi rupiah, yaitu setara dengan 11.944.530 rupiah dengan ditambah dua parameter yaitu massa mold dan juga koefisien mold material. Nah, di sini sudah saya perlihatkan untuk cost mold base nanti itu sekitar Rp16.546.697. Nah, di sini untuk massa moldnya itu dijelaskan lagi menggunakan ada rumusnya, dan untuk parameternya diambil dari parameter produk yang ada di atas yang telah saya jelaskan, sehingga untuk massa moldnya nanti sekitar 60,9 kg. Dan untuk panjang moldnya itu sama diambil dari parameter perhitungan yang sebelumnya, sehingga panjang mold nanti 0,2 meter, dan untuk lebarnya juga sama karena produknya menyesuaikan dengan cavity dan mold nanti menyesuaikan dengan cavity dan juga produk. Selanjutnya itu ada tinggi mold, di mana tinggi mold ini didapat dari koefisien 0,1 konstanta 0,189 dikali dengan 2 kali tinggi dari cavity. Nah, sehingga didapat nanti tinggi moldnya itu sekitar 0,0065 meter. Dan untuk jumlah cavity-nya nanti itu didapat dari end cavity panjang sama end cavity lebarnya itu didapat dari shailing akar dari end cavities, sehingga dapat end cavitiesnya satu, sehingga end cavities panjang dan lebarnya nanti juga satu, seperti itu. Dan masuk ke bagian yang ketiga itu ada estimasi biaya modifikasi dan perawatan. Nah, di sini ada rumusnya juga. Nah, di bagian cost customizing, nah di sini ada beberapa parameter. Nah, untuk cost cavities terus dikali dengan sigma faktor cavity customizing terus ditambah dengan cost mold base terus dikali dengan sigma faktor mold customizing, seperti itu. Nah, di sini sudah saya perlihatkan juga untuk cost customization-nya nanti setara dengan Rp8.348.614. Nah, untuk di sini saya bakalan jelaskan lebih rinci lagi kenapa saya menggunakan beberapa sistem pada customizing atau perawatan nanti. Nah, yang pertama itu ada sistem pemakanan. Kenapa saya menggunakan two-plate code runner system? Nah, karena di penjelasan sebelumnya saya untuk produk ini bakal menggunakan code runner. Nah, sehingga di mana two-plate dan pemilihan two-plate itu disesuaikan dengan mesin plastik injection dan juga bentuk produk saya nanti, dan juga jumlah cavitiesnya, sehingga didapat faktor cavities dan faktor moldnya itu nanti 0,05 dan 0,1. Dan selanjutnya di sistem pendinginan itu ada straight line with o-ring dan fitting. Nah, ini juga karena bentuk produk yang simple dan sederhana dan juga menyesuaikan dengan mesin plastik injection yang digunakan, sehingga faktor cavitiesnya nanti 0,05 dan faktor moldnya nanti 0,2. Nah, selanjutnya itu ada koefisien sistem ejector, di mana yang saya gunakan nanti adalah round ejector pins. Nah, dikarenakan penyesuaian dengan bentuk produk yang silindris dan juga yang bentuknya simple dan sederhana, sehingga dengan menggunakan round ejector pins itu udah cukup. Sehingga untuk faktor cavitiesnya 0,1 dan faktor moldnya juga 0,1. Nah, di sini bakalan ada koefisien sistem struktural juga. Nah, di sini saya tidak menambahkan tidak menambahkan support structure dan juga planar mold parting surface, karena menurut saya karena konstruksi dan struktural dari produk yang sederhana, yaitu piring tersebut. Nah, jadi dari beberapa penjelasan di atas tadi mengenai cost cavities dan cost mold base dan juga customizing, didapat cost total mold nanti yaitu sebesar Rp33.544.990. Nah, di sini saya bakal menjelaskan juga mengenai bagian yang keempat, yaitu estimasi biaya part. Nah, di sini ada beberapa perhitungan atau parameternya, yaitu cost mold per part, cost mold material per part, dan cost proses per part, dan juga ada yield. Nah, untuk cost part per
cost mol per partnya. Untuk cost partnya itu udah saya perlihatkan juga di sini, bahwa cost partnya nanti tuh didapat Rp1.914. Nah, didapat dari perhitungan ya, yang bakal dijelaskan di bawah. Nah, untuk biaya mol per part atau cost mol per part itu didapat dari total cost mol dibagi dengan jumlah produksi dikali dengan faktor maintenance. Nah, di mana koefisien perawatan molsnya itu karena material saya menggunakan standar mold steel yaitu SS420, jadi yang dipilih itu bakalan nanti koefisiennya 2, dan juga kenapa 2 itu karena mengikuti jenis material yaitu PP karena sifat viskositasnya yang rendah. Nah, sehingga didapat cost mol per part nanti itu Rp134. Terus langsung masuk ke biaya material per partnya nanti itu ada 4 parameter. Nah, untuk volume partnya itu didapat dari parameter produk sebelumnya. Terus kalau untuk koefisien material terbuangnya atau faktor feed waste-nya itu didapat dari buku David Okasmer. Karena saya menggunakan sistem code runner, jadi feed system waste faktornya nanti sebesar 1,25, sehingga cost material per partnya nanti Rp108. Nah, di sini juga saya menggunakan masa jenis dan harga materialnya itu sesuai dengan jenis material yang telah saya tentukan sebelumnya, yaitu SS420, yaitu bakalan plastiknya masa jenis plastik materialnya nanti 894 kg per meter persegi kubik, dan juga untuk option plastik materialnya nanti Rp20.579. Nah, untuk biaya proses per partnya nanti, nah itu di sini sudah terlihat bahwa proses per partnya nanti Rp1.605 didapat dari parameter waktu cycle. Nah, di mana waktu cycle ini didapat dari koefisien efisiensi cycle. Nah, kenapa saya menggunakan semi automatic molding with operator removal of mold part, dan juga yang digunakan yaitu faktor yang code runner karena saya menggunakannya menyesuaikan dengan mesin yang ada, dan juga saya menggunakan sistem code runner sehingga faktornya nanti 2,5, sehingga untuk waktu cycle-nya nanti 10 detik. Nah, ini berkaitan juga dengan soal yang nomor 2 dan nomor 3 untuk penjelasannya. Nah, untuk biaya mesin moldingnya nanti itu sebesar 40,15 US dollar per jam, dan saya konversikan menjadi Rp577.831 per jamnya. Nah, untuk gaya pencekamannya nanti itu didapat sebesar 196 meter ton. Nah, dan untuk faktor mesinnya nanti itu karena menggunakan modern electric machine with the operator of profit, ini sudah saya sesuaikan dengan mesin yang ada, sehingga faktor mesinnya itu 1,1. Nah, untuk faktor nilainya itu sendiri karena jumlah seperti yang saya jelaskan di awal, karena jumlah produksi yang bakalan saya gunakan tuh 500.000 atau yang bakalan cetak itu 500.000. Nah, karena di parameternya nggak ada, jadi kita ngambil nilai tengah-tengah, yaitu range-nya itu 0,03 dan nilai tengah-tengahnya itu 0,015, sehingga untuk yield-nya nanti 0,965. Nah, sehingga didapat nanti di rumusnya nanti kita dapat lihat bahwa cost part-nya nanti itu sebesar Rp1.914. Nah, kita kembali lagi ke atas. Nah, untuk penjelasan yang di data BOP ini, jadi di sini sudah disesuaikan dengan perhitungan dengan harga produknya nanti Rp1.914 per injek atau per produknya, dengan jumlah kerja efektifnya 7 jam, terus konversi jamnya itu 25.200 per detik, terus cycle time-nya nanti itu udah disesuaikan itu 10 detik, terus material sekali injeknya itu disesuaikan dengan berat produknya itu 0,011 kg. Dan untuk material yang dibutuhkan tuh didapat dari konversi jam per detik dibagi dengan cycle time, dan juga dikali dengan dibagi dengan material sekali injek, dan terus dikali dengan cycle time sekali injek, nanti didapat material yang dibutuhkan tuh 27,72 kg. Dan untuk harga material nanti ini didapat dari referensi atau appendixnya itu material PP itu
per kilogramnya nanti 20.579 per kilogram. Uh, Harga material per hari tinggal dikalikan dengan jumlah jamnya, dikalikan dengan jumlah material yang dibutuhkan. Terus untuk harga operasional mesin PI per jamnya nanti itu udah disesuaikan dengan UMR yang ada. Terus harga operasional mesin PI dalam sehari itu tinggal dikalikan dengan 7 jam, nanti didapat 525.000. Dan untuk harga operator per harinya itu disesuaikan dengan UMR yang ada. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai jawaban dari soal nomor 5. Oke, baiklah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.